warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Siti Muawana, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi matematika. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Rembang. Video kali ini saya akan mengajar materi dimensi 3 pada kelas 12 MIPA 9 di SMA Negeri 1 Rembang. Materi yang saya ambil terkait dengan jarak titik ke bidang. Mari menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya masuk? Ada yang sakit, Bu. Ada yang sakit? Siapa? Melina sana. Nggih, semoga cepat sembuh nggih. Sudah siap belajar? Sudah. Bukunya disiapkan, bahan ajarnya sama alat tulisnya. Sampun. Tulisannya nampak sampai belakang nggak? Termasuk yang kecil. Nampak nggak? Yes. Nampak? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita melihat dulu video ya. Cakep. Setidaknya sebagai anggota kalian bisa memilih mana yang mau kalian gunakan dan apa akibatnya jika kalian memilih menjadi yang paling belakang ataupun yang di roda. Paling tidak jadilah yang di atas. Ya, paling tidak itu. Tapi jika kalian jadi seorang pemimpin dan memang kalian ingin maju, jadilah yang seperti pemikiran di depan tadi. Memang benar-benar harus bisa selektif. Apalagi kalau sudah memimpin wirausaha ya. Kan ini sudah mendekati masa-masa keluar dari zona SMA. Nyaman. Oke, kita lanjutkan. Berjati diri dan maju dalam prestasi. Nah, jadi jangan pantang menyerah ya. Nggih. Nah, sekarang pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis. Masih ingat materinya? Yuk, kita coba guys, silakan bergabung dengan menggunakan plus point. Kodenya ada di ujung atas ya. Kita tutup. Oke. Nah, ini ada jawaban dari kalian. Jarak titik ke titik ya. Panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik dan bangun ruang. Berarti titik dan bangun ruang, berarti bukan ya. Kemudian jarak atau lintasan terdekat dari titik ke titik. Ya. Panjang ruas garis menghubungkan dua titik pada bangun ruang kurang terdekat atau terpendek. Yang ini sudah ya, kebanyakan miss-nya ada pada kata terdekat. Dah itu saja. Sekarang kalau tadi jarak titik ke titik, sekarang kita mulai jarak titik ke garis. Kita mulai. Nah, sudah.
Jawaban kalian sangat variatif. Dari yang jarak ruas garis tegak lurus boleh, terpendek juga boleh. Karena terpendek dia akan otomatis menjadi yang terdekat. Gitu. Ini jawabannya betul semua dibandingkan yang tadi. Oke. Tadi kan sudah definisi. Sekarang yuk interpretasikan soal ini dan tentukan jaraknya. Nah, ingat ini image ya, berarti kalian harus upload. Kalian bisa mengerjakannya di kertas, kemudian difoto. Itu cara jawabnya gimana? Sebentar, seperti ini dulu. Nah, baru bisa. Keluar gimana? Langsung nanti. Nah, ini langsung izinkan. Nah. Bawaan close dulu ininya, live statusnya. Sudah. Jawabannya berapa? 5/5. Oke. 5/5. Kita cari tulisan yang paling cantik. Wih. Punya siapa? Punya Evi. Pasti F. Langkah mana yang berbeda? Atau semua tahapannya rata-rata sama seperti ini? AG adalah diagonal ruang, sehingga dia menggunakan Pythagoras 2 kali. Saya mau tanya lagi? Ya udah, oke, aman ya. Soal selanjutnya, kalau tadi dari soal jarak titik ke titik, maka ini titik ke garis. Hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jarak titik ke bidang. Tadi sudah titik ke titik, kemudian titik ke garis, hari ini titik ke bidang. Nah, buat apa sih belajar jarak titik ke bidang? Ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang kemarin. Kalau titik ke titik kita biasanya 2 item, kalau titik ke garis sesuatu yang bisa dibentuk suatu garis begitu. Nah, semuanya ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu ada yang tahu ini di mana? Ya, Prambanan sama Borobudur di Indonesia. Dua-duanya adalah bangunan sejarah di Indonesia yang termasuk menarik perhatian mancanegara. Nah, setidaknya sebagai generasi muda Indonesia, kalian kalau ketemu atau apa bisa menjelaskan 2 hal ini. Nah, ini adalah salah satu bangunan Indonesia yang megah. Sebagaimana Borobudur di Mesir itu juga ada salah satu bangunan megah pada zaman dahulu dengan berbahan batu. Namanya apa? Piramida. Digunakan untuk makam raja. Ini adalah salah satu nanti yang sering digunakan dalam menghitung jarak titik ke bidang, karena pada zaman dahulu itu tidak mungkin kita menghitung tinggi. Beda sama yang sekarang. Orang sekarang menghitung tinggi pesawat aja bisa loh, berapa kaki dari tanah. Iya kan? Nah, tetapi zaman dahulu itu untuk menghitung tinggi piramida itu menggunakan penghitungan jarak.
Karena mereka hanya bisa menghitung bagian luarnya saja, bagian rusuk-rusuk terluarnya. Jadi mereka tidak bisa menghitung tingginya. Kalau kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, KD-nya masih sama, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Ini antar titik sudah, titik ke garis sudah, titik ke bidang hari ini. Kemudian menentukan jarak dalam ruang, antar titik juga sudah, titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, untuk IPK hari ini atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mendeskripsikan jarak titik ke bidang, yang kedua menentukan, yang ketiga mensketsa masalah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan IPK-nya tadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan berpendekatan saintifik berbasis 4C, literasi, PPK, kemudian serta metode tanya jawab dan diskusi berbahan LKPD dan PPT PowerPoint ataupun kelas poin. Tujuannya adalah mampu mendeskripsikan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Yang kedua, mensketsa masalah yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang dan mengintegrasikan konsep untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi diintegrasikan masalah sehari-hari ke dalam bentuk bangun ruang. Yang paling mungkin biasanya adalah balok ataupun kubus dan limas. Kemudian untuk pilihan hari ini ada 3. Yang pertama adalah sikap, bentuknya observasi ya, jurnal sikap. Kemudian pengetahuan, nanti ada kuis, nanti terakhir bahwa memberikan penugasan. Kemudian keterampilannya LKPD dan presentasi, presentasinya kelompok, LKPD-nya juga kelompok. Untuk aktivitas hari ini nanti bawa sajikan masalah untuk kalian orientasi. Kemudian kalian mendiskusikan permasalahan dalam kelompok. Kemudian kalian menyajikan, mempresentasikan, kemudian mengevaluasi. Gitu nggih? Dia mau tanyakan lagi? Belum? Nah, ini adalah masalah yang pertama. Di orientasi terlebih dahulu dibaca dulu, silakan. Ayo silakan dibaca sambil berdiri nggak apa-apa. Piramida Mesir masih berdiri kokoh meskipun telah berusia lebih dari 4.000 tahun. 4.000 tahun. Pada zaman dahulu, bangunan megah ini digunakan sebagai makam penguasa Mesir yang dikenal dengan gelar Fir'aun. Pengukuran bangunan piramida pada zaman dahulu hanya bisa dilakukan pada bagian luar, yaitu pada rusuk-rusuknya saja. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang 240 meter dan rusuk tegaknya 220 meter. Bagaimana cara menentukan tinggi piramida? Terima kasih untuk Nabila, silakan duduk. Nah, ini adalah permasalahan pertama. Silakan dipikirkan permasalahan apa saja yang mungkin muncul selain menentukan tinggi piramida. Kemudian apa sih kaitannya dengan jarak? Yang ditanyakan tinggi, tapi kenapa dia masuk ke dalam materi jarak? Apa yang menjadi permasalahannya? Sudah? Bisa next ke masalah kedua? Bisa. Oke. Seorang penonton menonton layar bergerak dan cepat bentuk seperti berikut. Derajat. Nah, kira-kira permasalahan seperti apa yang muncul yang terkait dengan jaraknya gitu. Sudah bisa dibayangkan? Next, masalah 3. Kami menemukan keputusan PJP yang benar adalah 294 cm persegi. Permasalahan ketiga ini juga akan dikaitkan dengan jarak titik ke bidang. Kalau dia jarak titik ke bidang, maka bisa muncul soal yang bentuknya seperti ini. Tetapi apakah penyelesaiannya harus langsung? Tentu saja tidak, karena kita tidak tahu jarak titik ke bidang itu yang seperti apa. Nah, untuk bisa mengerjakan masalah 1, 2, dan 3, kita diskusikan masalah tadi ya. Silakan bergabung dengan kelompok belajarnya masing-masing.
untuk bisa memahami persoalan tadi akan bagikan LKPD yang memuat permasalahan tadi. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Tolong Dok, Amit. Ini boleh maju sedikit kok biar yang kelompok ini menghadap ke sini nggak apa-apa Dok. Ini yang di belakang sini. Oke. Ini. Ini bertiga. Ini nama kelompoknya bisa dipilih nama pahlawan di Indonesia. Iya, nama pahlawan di Indonesia. Bagi tugas boleh, tapi nanti didiskusikan ya. Iya, Bu. Bahan ajarnya dibuka nggih? Pakai HP enggak apa-apa. Dibaca. Barangkali diperlukan materinya. Bagus, pemanfaatan teknologi nggak apa-apa, santai aja. Memang kalian kan masanya memang memanfaatkan teknologi. Salah satu aja, atau kan dipilih Dok. Itu. Nah, kayak gini itu berarti nanti ada ilustrasinya, garis G-nya yang mana, bidang alfanya yang mana. Kalau nggak ada ilustrasinya nanti bingung. Coba nanti dibuka di bahan ajar, ada kok. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ini nggak cukup Bu tempatnya? Kamar dulu kerja. Oh iya, nah, sudah. Kalau nggak cukup boleh tambah kertas. Yang penting kalian bisa menjelaskan begitu. Masalah ketiga kan? Masalah ketiga. Iya, masalah ketiga. Bagi yang sudah selesai,
atau bagian yang sudah selesai bisa dicicil untuk dikirimkan ya. Silakan didiskusikan, nanti siapa yang akan menjelaskan. Dibagi tugas. Oke, waktunya habis ya. Oke, kita ada 3 masalah yang sudah kalian diskusikan. Ada yang mau presentasi masalah pertama? Piramida? Nanti kelompok 1, kelompok 3, oh ada 4. Yang pertama dulu ya, silakan kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya tidak kenal kata saya, maka perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Angelina Farhanisa nomor absen 3. Saya sedang masuk file nomor absen 11. Saya Yohana Putri Lugu nomor absen 28. Kali ini kami akan mendiskusikan tentang masalah satu, yaitu terkait dengan piramida. Ayo, yang lainnya didengarkan dulu ya. Piramida Mesir masih berdiri kokoh meskipun telah berusia lebih dari 40.000 tahun. Pada zaman dahulu, bangunan megah ini digunakan sebagai makam penguasa Mesir yang dikenal dengan gelar Fir'aun. Pengukuran bangunan piramida pada zaman dahulu hanya bisa dilakukan pada bagian luar, yaitu pada rusuk-rusuknya saja. Alasnya berbentuk persegi dengan panjang 240 meter dan rusuk tegaknya 220 meter seperti pada gambar berikut. Untuk perhitungan tinggi piramida harus melalui perhitungan. Tinggi piramida adalah jarak antara titik puncak piramida ke bidang alas piramida. Perhatikan gambar berikut. Misalkan P adalah titik puncak piramida dan bidang biru adalah bidang alas piramida. Titik P adalah proyeksi titik P. Titik P aksen adalah proyeksi titik P pada bidang alas sehingga saat dibuat garis diagonal alas yang saling berpotongan di P aksen, misal AC dan BD, maka P aksen jika lurus AC atau membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, P aksen jika lurus BD atau membentuk sudut 90 derajat. Jarak P ke P aksen adalah tinggi piramida, sedangkan tinggi piramida adalah jarak antara titik puncak piramida ke bidang alas piramida. Maka jarak titik puncak ke bidang alas adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik puncak dan membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang alas. Mari kita hitung tinggi piramida atau jarak titik puncak ke bidang alas piramida tersebut, yaitu panjang ruas garis P aksen. Nomor 1, menentukan panjang AC dengan teorema Pythagoras. Untuk menentukan panjang AC, sedangkan Pythagoras yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat di akar. Yang mendapatkan yaitu 240 kuadrat ditambah 240 kuadrat dan di akar menjadi 240 akar 2 meter. Lalu untuk menentukan panjang CP aksen atau AP aksen dengan masa titik potong diagonal persegi, yaitu menggunakan CP aksen sama dengan AP aksen sama dengan setengah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yaitu setengah akar 240 kuadrat ditambah 240 kuadrat, yaitu setengah kali 240 akar 2, dan didapati hasilnya adalah 120 akar 2 meter.
kuadrat, yaitu akar 220 kuadrat dikurangi 120 akar 2 kuadrat yang didapati akar 48.400 dikurangi 28.800 yang hasilnya adalah akar 19.600 yang hasilnya adalah 140 meter. Tinggi piramida sama dengan jarak titik puncak ke bidang alas sama dengan panjang luas garis PP sama titik aksen sama dengan 140 meter. Jadi tinggi piramida tersebut adalah 140 meter. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 terkait dengan masalah 1. Barangkali pekerjaannya yang kurang jelas. Yang mana silakan? Berdiri aja, Nduk. Perkenalkan, nama saya Dr. Setia Opriani. Di sini saya hanya akan menambah saja itu gambar dari siku-sikunya kurang standar siku-siku. Oh iya, terima kasih. Betul. Teman-teman diarahkan untuk menyimpulkan jarak titik ke bidang, Nduk. Dapat disimpulkan bahwasanya misalkan titik P merupakan titik puncak dan alfa merupakan bidang. Jadi jarak antara P dengan bidang adalah jarak terdekat yang menghubungkan suatu titik atau titik P tersebut dengan bidang tersebut atau alfa. Jadi kesimpulannya jarak titik ke bidang merupakan jarak terdekat yang menghubungkan suatu titik dengan sebuah bidang dalam suatu bidang dalam suatu bangun ruang. Ada yang punya jawaban lain untuk simpulan dari masalah 1? Saya ada sedikit perbedaan. Silakan berdiri. Tidak apa-apa. Kalau kelompok kalian menganggap jarak itu adalah panjang garis atau luas garis yang menghubungkan titik P dengan bidang A, di mana luas garis tersebut adalah luas garis yang paling pendek. Ada yang lain? Kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 7. Kelompok 5 itu sebenarnya ada tambahan juga dekat dulu. Coba disampaikan saja. Jadi untuk jarak titik bukan berada bidang, yaitu jarak terdekat antara suatu titik terhadap suatu bidang dan memotong tegak lurus. Nah, ditutup dulu tidak apa-apa. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada berkata dan perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak perlu pakai lama. Siapa yang mau kelompok masalah 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Ke sana naik kereta api. Ini sudah giliran kita. Kelompok 3 yang keren sekali. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan membacakan soal dari masalah 2, yaitu seorang penonton menonton layar bioskop dengan posisi tempat duduk seperti gambar berikut, di mana dapat dilihat di situ ada persegi panjang ABCD dengan panjang AB sebagai lebar yaitu 4 meter dan panjang CD sebagai panjang yaitu 7 meter, di mana persegi pada tersebut adalah layar bioskop. Dan ada seorang yang menonton layar bioskop tersebut yang terletak di pojok kiri dengan panjang orang tersebut dengan titik dia adalah 6 meter. Dari sini bisa dilihat bahwa ini ada layar berupa bentuknya persegi panjang dengan tinggi 4 meter dan panjang 7 meter. Kalau saya lebar dan di sini sudah dijelaskan oleh dari ada orang yang menghadap ke layar sejauh jarak 6 meter. Maka bisa dikatakan bahwa jarak terpendek orang tersebut ke layar bioskop adalah 6 meter itu
Kenapa? Karena orang ini itu duduk tegak lurus terhadap layar bioskop ini, sehingga diperolehlah jarak terpendek dalam nomor. Jadi kesimpulannya adalah menurut kami jarak penonton tersebut dengan layar bioskop adalah 6 jam. Alasannya adalah karena pada posisi tersebut merupakan jarak yang paling dekat atau jarak terdekat dan tegak lurus dengan bidang layar. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, sanggahan atau saran untuk kelompok kami? Terima kasih. Ada tidak? Masalah 2. Silakan, berdiri Nduk. Saya Mas Fatimah dari kelompok 1. Mungkin saya hanya akan memberikan saran, mungkin untuk presentasinya mungkin bisa kita tambah dengan penjelasan dengan menganalogikan gambar tersebut dengan bidang belok, kemudian bisa didukung dengan bukti perhitungan antara penonton dengan ke titik C atau penonton ke titik A atau ke titik yang lainnya selain ke titik B. Mungkin itu bisa didukung penjelasannya untuk mendukung jawaban kelompok. Terima kasih. Baik, Mbak Dewi, terima kasih atas saran yang telah diberikan kepada kelompok kami. Permasalahannya adalah di simpulan pertama tadi. Kalian mengatakannya adalah jarak yang paling dekat. Kalau memang menggunakan jarak yang paling dekat atau panjang ruas garis yang paling dekat, memang betul alasan dari Evi bahwa kita harus mengecek semua jarak yang lain. Tetapi kalau kalian menggunakan kata tegak lurus, garis panjang ruas garis ditarik dari penonton ke layar, sehingga nanti ada garis yang tegak lurus. Contoh, penonton ke D, itu berarti ada tegak lurusnya yaitu AD sama CD. Itu nanti akan menjadi penjelasan yang berbeda. Jadi bisa dilihat dari sudut pandang berbagai macam. Begitu nggih? Untuk masalah 2. Silakan dilanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan untuk kalian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Ada yang mau masalah 3? Nah, masalah 3 sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara lain, tapi ternyata kalian kompak sekali ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, alhamdulillah. Nah, selanjutnya bisakah disimpulkan jarak titik ke bidang? Ya, silakan perwakilan kelompok 5, yuk. Jarak titik ke bidang. Adalah jarak dekat antara 40 titik terhadap satu bidang dan memasang tegak lurus.
Terima kasih dari kelompok 5. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menentukan jarak titik ke bidang? Dari kelompok 5 yang belum, Bapak minta kelompok 6. Tahapan menentukan jarak titik ke bidang yang pertama yaitu dari titik puncak P ditarik garis G yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Garis G harus tegak lurus bidang alfa. Hal ini terjadi apabila garis G sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Yang kedua, tentukan titik tembus garis G terhadap bidang alfa. Jadi jarak titik P ke bidang ini adalah titik I. Jadi jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis P. Oke. Terima kasih untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Ada yang punya simbolan berbeda? Ada nggak? Relatif sama. Punya sama, Zal? Ya, Punya cara itu secara umum itu sama. Cara bahasa? Ya, Ya, cara bahasa. Oke. Jadi tidak ada pertanyaan lagi nggak ya? Alhamdulillah. Silakan siapkan alat tulis dan kertasnya. 3, 2, 1. Yuk. Piramida lagi. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Silakan untuk di akhir pembelajaran silakan digunakan HP kalian. Harusnya langsung bisa mengisi kalian. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, membosankan, ngantuk Bu? Boleh diisi sesuka hati kalian. Bu lapar. Biasa saja. Bawaan boring. Iya, langsung disubmit saja. Close submission. Oke, 37 detik lumayan lah. Menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih. Next, yuk. Aduh. Ini jawabannya variatif sekali, nggih. Alhamdulillah. Ternyata ada yang menyenangkan adalah buahan. Boleh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk yang masih bingung bisa melihat materinya melalui alamat ini, nggih. Selain juga ajar, kemudian bisa juga dia menggunakan GeoGebra.
Jadi ini untuk memastikan jawaban saya itu benar atau tidak. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, sebelum pertemuan yang akan datang akan Bu Awan berikan tugas pada bahan ajar di latihan soal. Paham nggih? Digunakan sebagai latihan mandiri. Ada pertanyaan lagi untuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, Bawan akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih. Ternyata pembelajaran siang-siang tetap kalian semangat, kalian luar biasa, kalian penuh dengan motivasi. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita mendatangkan banyak manfaat. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat bagi kita, bagi dunia dan akhirat. Doa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Silakan beres-beres, kita pulang. Hati-hati di jalan, guys. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.